yaitu evolusi otak manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dari bentuk primitif ke bentuk modern selama berjuta-juta tahun. Ahli paleoneurologi menemukan bahwa evolusi otak dari primata Australopithecus menjadi manusia masa kini berlangsung 3-4 juta tahun. Dalam kurun waktu 3-4 juta tahun lalu, ukuran otak membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Kemudian, sejak munculnya Homo erectus hingga Homo sapiens sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, ukuran otak berkembang hampir 2 kali lipat, yakni dari 800 mg menjadi 1500 mg. Meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator fungsi, peningkatan ini memungkinkan adanya pertambahan fungsi pada otak. Selanjutnya, 4 tahap perkembangan otak. Yang pertama yaitu perkembangan ukuran. Seperti yang dijelaskan tadi, tahap ini terlihat pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan di Cina. Yang kedua, perubahan reorganisasi pada otak. Lembah-lembah di permukaan otak bergeser sehingga memperluas daerah lain, seperti daerah parietal. Perubahan ini terjadi pada masa transisi dari Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Yang ketiga yaitu munculnya sistem fiber yang berbeda-beda melalui korpus kalosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Yang keempat, munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Pada tahap terakhir, kedua belahan otak hemisfer berkembang menjadi tidak simetris. 2 tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Halo, sekarang kita ke bagian otak manusia versus otak binatang. Tentunya otak manusia itu nggak sama ya sama otak binatang. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah dari ukuran otak. Nah, manusia dan otak manusia itu sekitar 1-1,5 kilo dengan rata-rata kurang lebih 1330 gram. Walaupun hanya sekitar 2% dari berat tubuh, tapi otak menggunakan energi yang sangat besar karena menjadi pusat pengendali seluruh pikiran, aktivitas tubuh, dan juga emosi. Nah, ukuran otak manusia juga memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan berpikir kompleks dan kecerdasan. Nah, sedangkan otak hewan, ukuran otak hewan itu berbeda-beda ya, tergantung dengan jenis dan ukuran tubuhnya. Seperti kalau hewan kecil seperti ikan dan serangga memiliki otak yang kecil dan sederhana, sedangkan mamalia seperti gajah atau lumba-lumba memiliki otak yang lebih besar dan lebih rumit. Nah, pada hewan, ukuran otak itu dibandingkan dengan tubuh disebut rasio otak tubuh. Yang kedua ada sistem saraf. Nah, sistem saraf pada manusia itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, sebagai sistem saraf pusat, sistem ini mengatur gerakan tubuh, kemampuan berpikir, berbicara, mengingat, emosi, dan pengambilan keputusan. Nah, otak ini menerima informasi dari tubuh lalu memproses dan memberikan respon yang sesuai. Sedangkan pada sistem saraf hewan terdiri dari yang pertama ada saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh. Yang kedua ada saraf tepi, yaitu jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh hewan untuk mengirim pesan dari tubuh ke otak dan sebaliknya. Sistem saraf hewan biasanya itu lebih dominan bekerja berdasarkan insting dan refleks mereka. Terakhir itu adalah struktur otak. Nah, struktur pada otak manusia itu terdiri dari cerebrum, yaitu otak besar sebagai pusat kecerdasan dan ingatan, dan ada cerebellum atau otak kecil untuk keseimbangan dan koordinasi, serta batang otak untuk mengatur fungsi vital seperti nafas dan detak jantung. Nah, lalu pada struktur otak di hewan itu biasanya strukturnya lebih sederhana tetapi tetap memiliki otak besar, otak kecil, dan batang otak untuk mengatur gerakan, keseimbangan, refleks, dan insting bertahan hidup. Berikutnya, materi yang berikutnya itu otak manusia. Di otak manusia ini terdiri dari struktur dan fungsi otak. Ada 4. Yang pertama ada ukuran otak, sistem saraf, bagian otak, dan fungsinya.
Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama itu ada ukuran otak. Berat otak manusia itu di rata-rata 1 sampai 1,5 kg atau setara dengan rata-rata 1.330 gram. Nah, di sini otak kita itu beratnya hanya sekitar 2% dari berat badan tubuh kita. Nah, meskipun ukuran otak relatif kecil dibandingkan dengan otak yang membutuhkan energi yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa otak adalah organ yang sangat penting dan aktif dalam mengatur seluruh aktivitas manusia. Mari kita beralih yang kedua, yaitu ada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri dari yang pertama itu ada sumsum tulang belakang atau yang bisa disebut dengan spiral cord. Dan yang kedua itu adalah otak. Dan yang ketiga itu ada struktur otak. Nah, struktur otak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada otak besar dan otak kecil. Nah, di otak besar ini ada yang namanya cerebum. Nah, mari kita lihat teman-teman, di cerebum ini terdapat pusat kecerdasan atau ingatan, kesadaran, dan kemauan. Selanjutnya terbagi menjadi beberapa area atau yang disebut dengan lobus yang mengatur fungsi berbeda seperti penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Yang kedua itu ada otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum. Nah, di cerebellum ini terletak di bagian belakang bawah otak. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan agar seimbang ya, gerakan otot agar halus dan presisi. Kemudian ada juga batang otak. Nah, batang otak ini menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang. Kemudian juga mengatur fungsi-fungsi vital yang tidak kita sadari seperti detak jantung, pernapasan, dan juga tekanan darah. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang otak binatang. Nah, pada otak binatang di sini kita akan membahas mengenai struktur fungsi otak hewan, meliputi ukuran, sistem saraf, bagian serta fungsinya. Nah, otak hewan itu merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Otak akan bekerja sama dengan sistem saraf untuk menerima rangsangan, mengolah informasi, dan juga memberikan respon. Struktur otak hewan tentunya berbeda-beda tergantung dengan ukuran tubuh dan juga tingkat kompleksitas hewan tersebut. Di sini kita akan membahas dari yang pertama, itu ukuran otak. Ukuran otak hewan itu berhubungan dengan ukuran tubuhnya yang disebut dengan rasio otak tubuh. Hewan kecil seperti ikan dan serangga itu memiliki otak yang lebih kecil dan juga sederhana, sedangkan hewan besar seperti mamalia itu ukuran otaknya lebih besar dan juga lebih kompleks seperti itu. Semakin kompleks aktivitas hewan itu biasanya semakin berkembang pula struktur otaknya. Yang kedua ada sistem syaraf. Pada sistem syaraf ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh, dan juga pada sistem syaraf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syaraf pusat. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh. Yang kedua ada syaraf tepi yang terdiri dari syaraf yang menyebar ke seluruh tubuh yang berfungsi untuk mengirim pesan dari tubuh ke otak dan juga sebaliknya. Yang ketiga adalah bagian otak dan fungsinya. Dimulai dari yang pertama, ini ada cerebum atau otak besar yang merupakan bagian terbesar dari otak. Fungsinya adalah untuk berpikir dan kecerdasan. Yang kedua untuk menyimpan memori. Yang ketiga adalah untuk mengatur gerakan sadar. Dan yang keempat untuk mengolah informasi dari alat indera. Contohnya seperti saat hewan mengingat atau merespon lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada diencephalon. Bagian ini terdiri dari yang pertama ada talamus yang fungsinya untuk mengatur dan meneruskan informasi dari indera ke otak. Nah, di talamus ini berperan sebagai jalur penghubung informasi sensorik seperti itu. Lalu yang kedua ada hipotalamus yang fungsinya itu ada yang pertama untuk mengatur emosi, yang kedua untuk mengontrol hormon, yang ketiga untuk mengatur suhu tubuh, dan yang keempat untuk mengatur fungsi otomatis tubuh. Misalkan seperti rasa lapar, haus, dan juga lelah atau ngantuk seperti itu. Yang ketiga ada mensencephalon atau otak bagian tengah, fungsinya untuk mengatur refleks penglihatan dan juga pendengaran.
serta mengontrol gerakan refleks dan kesadaran. Contohnya seperti saat hewan mendengar suara itu biasanya langsung menoleh ke sumber suara seperti itu. Yang keempat ada cerebellum atau otak kecil. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan gerakan. Contohnya seperti saat hewan berlari, berjalan, atau melompat. Yang kelima ada pons. Fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian otak, terus mengatur gerakan otomatis, serta membantu proses pernapasan. Pons ini sangat membantu otak agar hewan itu tetap terkoordinasi gerakan tubuhnya. Yang keenam atau yang terakhir ada medula oblongata. Fungsinya sebagai mengatur fungsi vital tubuh seperti detak jantung, pernapasan, serta tekanan darah. Nah, pada bagian ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup suatu hewan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata